Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam humanis untuk kita semua. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang hambatan dalam berkomunikasi serta faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi timbulnya hambatan dalam berkomunikasi. Nah, sebelum kita masuk dalam inti persoalan tersebut, maka kita harus mengetahui dulu apa itu kemudian yang dinamakan dengan komunikasi. Teman-teman semuanya, kata komunikasi ini diambil dari bahasa Yunani, dari kata komunis yang artinya adalah kebersamaan. Nah, dalam hal ini kenapa harus dinamakan dengan kebersamaan, diartikan sebagai kebersamaan? Karena apabila dalam suatu komunikasi tidak ada persamaannya, itu membuat suatu komunikasi tersebut tidak akan produktif, sehingga bisa dikatakan komunikasi itu gagal. Akan tetapi apabila sebaliknya dalam suatu komunikasi itu memiliki kesamaan tertentu, maka akan membantu untuk dalam suatu komunikasi itu lebih efisien. Kita lanjut pada poin pertama atau hambatan yang pertama, itu dinamakan dengan hambatan semantik. Yang sebagian besarnya hambatan semantik ini berawal dari atau bermula dari si komunikator, yang dimana untuk menyampaikan pesan ada beberapa kejanggalan untuk membuat sulit si penerima pesan untuk memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh sang komunikator. Contohnya, si A yang kemudian berkomunikasi dengan si B, yang dimana peran si A ini adalah sebagai seorang komunikator dan peran si B adalah seorang komunikan. Akan tetapi karena semantik ini, si A sang komunikator dengan menyampaikan pesannya itu suaranya pelan, suaranya nggak jelas. Ini yang membuat faktor penyebab terhambatnya suatu komunikator, sehingga membuat si B sang komunikan sulit untuk menerima pesan dari sang komunikator. Ya, kemudian yang kedua yaitu hambatan mekanis. Hambatan mekanis ini sering didapatkan dalam media, contohnya telepon genggam. Ini adalah hambatan mekanis, yang dimana si komunikan dengan si komunikator ini berkomunikasi melalui telepon genggam dan media-media lainnya. Kemudian apa yang menjadi penghambatnya, yaitu dalam ada jaringan yang menjadi hambatan, suaranya tidak jelas karena mungkin kedekatan antara si komunikan dengan komunikator ini dengan jarak yang jauh. Kemudian yang ketiga adalah hambatan ekologis. Dalam hambatan ekologis ini sering didapatkan dalam situasi dan kondisi. Faktor penyebab dalam hambatan ekologis ini seperti turunnya hujan, berisik, sehingga membuat komunikasi itu tidak efisien antara si A dan si B, atau sang komunikator dan sang komunikan. Contohnya,
si A kemudian berkomunikasi atau menyampaikan pesan kepada si B, akan tetapi mereka berada dalam diskotik yang kemudian tempatnya ramai, yang menimbulkan pesan daripada si A ini tidak akan didengar oleh si B. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah hambatan psikologis. Dalam hambatan psikologis ini, faktor-faktor yang kemudian menyebabkan hambatan psikologis ini mungkin ada gangguan jiwa, ada juga trauma dan lain sebagainya, yang membuat suatu komunikasi itu tidak akan efisien. Jikalau si A berbicara dengan si B yang memiliki gangguan jiwa atau mengalami gangguan jiwa, penyakit gangguan jiwa itu, teman-teman sudah tahu toh. Nah, dalam hal ini sehingga sang komunikator menyampaikan pesan kepada sang komunikan, itu sang komunikan tidak akan menerima secara efisien, secara baik, sehingga menimbulkan suatu komunikasi itu tidak lancar, artinya tidak berhasil. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Jikalau ada salahnya mohon dimaafkan, karena saya juga masih berproses. Saya sangat butuh komentar, tanggapan dari teman-teman semua untuk menambah wawasan saya. Baik, sampai di situ dulu. Yang terakhir, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.